Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zilenial. Welcome to my first podcast. Jadi nama gue Rizky Maulana Aziz dan di podcast ini mungkin kita bakalan banyak banget bahas soal-soal yang relate banget dengan kehidupan zaman sekarang. Nah untuk podcast pertama ini gue mau bahas soal masalah yang ini kayaknya hampir semua orang mengalami gitu ya, yaitu ghosting. Nah, pasti tahu kan ya udah kalau ngedengar kata-kata ghosting. Ada yang mungkin pengalamannya di ghosting sama pacar, di ghosting sama temen. Nah, tapi kita nggak bakal bahas itu udah banyak banget yang bahas. Dan kita sekarang akan bahas ghosting di organisasi. Maksudnya gimana sih? Nah, kalian yang sekarang jadi pengurus organisasi, pasti ada aja gitu anggota organisasi yang hilang-hilangan, dicek nggak bisa, ditelepon nggak bisa, pokoknya nggak ada kabar gitu. Nah, hari ini kita bakalan bahas kenapa sih mereka kayak gitu dan gimana sih solusi yang terbaik di organisasi biar orang-orang teman-teman kita di organisasi itu nggak pada hilang-hilangan, nggak pada ghosting. Nah, tapi sebelum itu gue mau kenalin kelima teman gue di sini. Nah, gue langsung kenalin aja ya. Nanti kalian yang gue panggil namanya tinggal dadah-dadah aja ke kamera kalau udah keluar. Oke? Oke, ini yang pertama teman gue dari Garut, Asgar, si Fadil. Ya, Fadil ini anak trip ya. Dia trip banget. Dia jarang pulang. Katanya pulang seminggu sekali. Tapi kalau mandi, kalau dari 2 kali ya. Lanjut, ada Dita juga. Nah, ini Dita ini salah satu artis grup K-pop Korea. Oh bukan ya, gue kira Dita Karang. Ini asli Cimahi, wih mantap banget Dita. Dan ini ada teman gue dari Bogor, si wanita manis berambut panjang dan lurus selurus niat dan tekadnya, Cecil. Oke. Ada juga teman gue, ini asli KBB, Denis si manusia ikan. Hai. Dan yang terakhir ini adalah Putri dari Kayangan. Wih, cantik banget, luar biasa. Say hi dong teman-teman buat teman-teman yang di luar sana. Boleh deh open mic kalian. Halo semuanya. Halo. Selamat siang. Ini keadaan PPKM kayak gini kita harus tetap semangat ya. Mungkin kalian tadi denger ya tentang masalah yang aku kemukakan di awal, yaitu tentang ghosting di organisasi. Nah ini gue punya pertanyaan buat kalian, silakan kalian jawab. Kira-kira nih ya, kenapa sih orang-orang pada ghosting dari organisasi? Boleh deh Fadil dulu jawab. Oke, terima kasih kepada host ya, Bang Rizky gitu. Ini sobat gua banget nih, orang Ranca Manyar. Kebetulan Ranca Manyar itu tempatnya mantan gua sih, tapi ya udahlah gak apa-apa, kita gak usah bahas mantan aja ya. Jangan-jangan mantan lu mantan gua juga anjir. Kayaknya dia nge-ghosting juga deh kayaknya. Tapi gak apa-apa deh. Oh, topik kita ini adalah ngomongin tentang orang-orang anggota yang ghosting organisasi. Kalau menurut gue ya, orang yang nge-ghosting di organisasi itu biasanya faktor pertamanya adalah tidak punya teman yang satu frekuensi itu. Itu jadi problem kita hari ini gitu. Ya walaupun sebetulnya wajar kan, ada perdebatan wajar. Cuman gimana caranya kita bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan itu gitu kan. Nah, satu lagi nih, gue punya teman di organisasi yang dia itu kayaknya tidak memiliki sense of belonging gitu. Nah, itu menjadi problem kita hari ini juga gitu loh, karena sense of belonging itu adalah rasa kepemilikan ya. Sedangkan kita harus mempunyai rasa kepemilikan gitu, rasa cinta gitu kan. Cinta tuh gak harus ke pacar, gak harus ke cewek, gak harus ke cowok, ke organisasi juga harus dong gitu. Selaku wadah buat kita bisa berkarya. Ya mungkin kalau dari gue sih gitu sih. Oke, ini gue lanjut ya ke Cecil deh. Oke, kalau dari aku itu kan namanya kita masih muda ya, jadi pengen banyak kegiatan gitu. Bisa jadi karena dia tuh punya kesibukan lain gitu di luar organisasi itu. Misalnya gabung di kepanitiaan atau organisasi lain yang bisa jadi tuh tanggung jawabnya lebih besar. Dan jadwal pertemuannya itu misal bersamaan. Atau misal tugas kuliahnya mungkin lagi banyak, jadi perlu waktu kan untuk mengerjakannya. Nah, terus atau bisa juga dia tuh ada masalah personal antar anggota yang malah dibawa ke organisasi. Padahal harusnya ya sebisa mungkin kita harus secara profesional gitu. Ketika berorganisasi, kita kesampingkan masalah pribadi itu dengan orang lain.
Nah, terus bisa juga tuh hal lainnya anggota tuh merasa kurang diperhatikan. Misal nih kita udah melakukan tugas sebaik mungkin ada inovasi cemerlang yang udah kita kasih gitu ke organisasi, tapi malah nggak diapresiasi. Mungkin seperti kurang didukung gitu oleh orang-orang sekitarnya, dan bisa terjadi karena mungkin kurang deket gitu ya antara anggotanya. Terus bisa juga karena kurang nyaman dengan tugas organisasi dia. Bisa jadi karena dia tuh ditempatin di bagian yang kurang dia minati gitu. Misalnya di awal dia daftar di bagian A, tapi pada akhirnya dia tuh ditempatin di bagian B yang mungkin kurang sesuai gitu dengan passion-nya. Jadi dia jalaninnya tuh dengan gak sepenuh hati gitu. Gitu Pak, dari aku. Oke, nih kalau pendapat dari Dita gimana nih Dita? Oke, kalau dari aku sih, menurut aku ya, karena sekarang ini lagi happening banget, kita apa-apa ngandelin teknologi kan, pasti otomatis buat berhubungan dengan orang lain juga, apalagi dalam kegiatan online gitu, kegiatan organisasi pasti butuh device di mana-mana, butuh laptop, butuh HP gitu. Terus untuk itu kan kita juga butuh jaringan yang kuat gitu. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan ini juga, otomatis kita tuh malah jadi lebih susah juga sebenarnya, karena kendala-kendala kayak tiba-tiba sinyal hilang, tiba-tiba wifi mati, kan itu benar-benar di luar kendali kita kan. Nah, kalau misalnya udah ada kendala-kendala ini tuh pasti bikin kita jadi males lah ngerjain kegiatan program kerjanya, kita jadi males juga terus dalam ngerjainnya. Terus udah gitu kalau misalnya kuota nggak ada kan kita nggak bisa kendaliin juga ya. Itu tuh misalnya orang itu nggak punya uang buat beli kuota. Nah, karena kondisi finansial dia lagi nggak mendukung misalnya kan, itu bisa aja. Itu pasti bikin dia terhambat sih buat aktif di organisasi. Selain itu, hal terpenting kalau menurut aku sih komunikasi ya. Si anggota ini bisa aja dia nggak aktif di organisasi karena dia tuh nggak punya temen yang chemistry-nya sama kayak dia. Dia kalau misalnya bercanda dia nggak masuk. Kalau misalnya dia lagi ngobrol tuh nggak bisa gitu, segan mau minta tolong juga gitu. Kayak gitu sih kalau menurutku. Bener sih, harta, tahta, kuota, relate banget. Nah kalau dari si Denis gimana nih Denis? Kalau menurut aku sih ya benar tadi yang kata Dita bilang gitu. Sekarang kan kebanyakan kegiatannya online. Nah mungkin setiap anggota organisasi juga pasti pernah adalah di titik jenuhnya. Jadi karena jadi kayak nggak ada inovasi kegiatan lain, terus kayak ngerasa bosan gitu dengan tugas-tugas yang dikasih itu lagi gitu. Nah mungkin karena itu juga anggota organisasi itu suka ghosting gitu ya. Nah, selain itu juga beberapa pengalaman ke belakang juga ada anggota-anggota organisasi yang memang dia tuh bukan ghosting ya, tetapi dia itu karena terhalang oleh izin orang tua gitu. Dimana ketika dia udah keterima menjadi anggota organisasi, ternyata dia tuh sebelumnya nggak bilang gitu, dan itu tuh menjadi penghalang buat dia gitu karena nggak diizinin oleh orang tua. Oke, terakhir nih dari Our Princess Putri. Oke, tapi tadi kayak udah banyak banget ya disebutin sama teman-teman yang lain ya. Tapi kalau dari sepengalaman aku pribadi nih, tadi agak nyambung juga kalau kondisi online ini kayak apa yang disebutin sama Dita kali ya yang terkait kuota. Tapi kalau misalkan di kondisi offline, kalau kata aku mungkin lebih ke kendaraan kali ya. Jadi kan kalau kita ikut organisasi itu pasti aktif banyak kegiatan tuh, banyak pergi-pergi ke sana ke sininya gitu. Nah, kalau misalkan lagi nggak punya kendaraan atau kayak gimana kan agak susah ya pergi-perginya. Dan akhirnya mungkin jadi agak males gitu loh karena ngerasa nggak didukung fasilitas gitu. Tapi selain itu, kalau kata aku masih ada lagi sih, salah satunya itu motivasi. Kurangnya ada motivasi dari diri kitanya sebagai si anggota itu gitu. Banyak faktor sih sebenarnya kenapa kita bisa kurangnya termotivasi gitu. Dan yang terakhir, mungkin ada kata ekspektasi gak sesuai realita gitu ya. Kadang orang-orang ikut organisasi karena, oh ini keren nih biar kita aktif, biar nambah di CV gitu. Tapi kurang mengkaji tentang apa sih yang dilakuin dia di organisasi itu. Akhirnya terjadilah suatu kondisi di mana job desk-nya nggak sesuai sama apa yang dia pengenin di awal. Kayak gitu sih paling Kak kalau dari aku. Oke, ini kalian paham banget ya tentang masalah yang terjadi di lapangan ini. Kalau jangan-jangan nih kalian ini semua pelaku ghosting. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Nah,
Kalau tadi kita mencoba untuk berempati dari sisi pelaku ghosting. Nah, sekarang kira-kira ya dari tadi kan banyak banget tuh ya kalian mengemukakan berbagai masalah gitu poin-poinnya. Dari masalah itu kira-kira ada nggak sih metode untuk apa ya yang bisa oh ini dong masalahnya, metodenya gitu dipakai untuk mencari satu titik masalahnya. Fadil deh, gimana Del? Oke, terima kasih. Mungkin kalau dari gua ya, ada satu metode yang ini relate banget gitu dengan keadaan kondisi organisasi kita hari ini gitu. Mungkin organisasi teman-teman juga gitu kan. Nah, kalau menurut gua ya, ada satu metode yaitu tentang fishbone. Nah, fishbone itu adalah diagram atau alat untuk menganalisa tentang apa itu masalahnya, tentang gimana sih cara nemuin atau cara nentuin akar si masalahnya itu gitu. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, tapi ada yang tahu juga tapi enggak dilaksanain gitu ya. Semoga kedepannya teman-teman kalau mau menganalisa suatu masalah kayaknya harus pakai metode fishbone deh, soalnya ini relate banget gitu kalau menurut gua sih gitu. Ya, mungkin itu satu metode dari gua sih gitu. Fishbone ya, tulang ikan, bukan tulang kering. Oke. Nah, nih ya kalau kita misalkan tadi pakai ya, yang dari Fadil ini tentang fishbone gitu. Ini menurut kalian apa sih dari masalah ya? Tadi banyak banget masalahnya. Kalau kita coba deskripsikan atau kita mapatkan dengan menggunakan fishbone, kira-kira masalah yang jadi core untuk kejadian ghosting di organisasi ini apa sih? Cecil dulu deh. Oke, kalau dari aku sih mungkin ke kurangnya motivasi ya Kak, karena kan motivasi itu punya peranan penting gitu dalam membangun kinerja kita sebagai ya mungkin anggota di organisasi gitu kan, supaya tuh kita lebih maksimal mengerjakannya. Karena tingkah laku seorang juga ketika beraktivitas itu tuh timbul karena adanya motivasi dalam diri dia atau mungkin juga dipengaruhi oleh orang lain, lingkungan sekitarnya. Terus jadi dengan kurangnya motivasi ini tuh bisa memengaruhi ke semangatnya untuk berkontribusi gitu di organisasi itu. Terus dia bakal apa ya? Mungkin kurang semangat juga kan dengan bergabung di pertemuan yang ada gitu dan mengerjakan tugas-tugasnya. Apalagi ditambah lingkungan yang nggak mendukung gitu. Itu dari Cecil. Berarti core-nya adalah kurang motivasi. Kalau dari Putri gimana? Oke, kalau dari aku tadi setuju sih sama yang kurangnya motivasi karena itu tuh sesuatu yang penting juga dan emang faktornya dari diri kita sendiri tapi bisa berpengaruh ke orang lain gitu kan. Intinya dari kita, motivasinya dari kita, tapi itu akan mempengaruhi sih kinerja organisasi. Karena mau gimana pun, organisasi itu sesuatu yang bersifat kontinu, nggak boleh berhenti di tengah jalan, jadi motivasinya pun harus tetap jalan gitu, kalau kata aku, Kak. Oh, berarti masih masalahnya masih di motivasi. Kita beralih ke artis Korea kita, gimana, Dit? Oke, aku setuju sih sama si motivasi tadi, tapi kalau menurutku yang lebih menjadi inti dari masalah-masalah tadi itu adalah kurangnya sense of belonging gitu, kurangnya rasa untuk memiliki dari si anggota ini. Karena kan sense of belonging itu kayak rasa untuk kita untuk berkontribusi dalam suatu organisasi, rasa tanggung jawab untuk kepentingan bersama, untuk menggapai tujuan bersama juga gitu kan. Nah, si sense of belonging ini tuh orang yang memiliki sense of belonging bakal beda dengan orang yang nggak punya sense of belonging. Dia bakal lebih tulus dalam mengerjakan tugas-tugasnya, bakal lebih tulus untuk bertahan di situ, bekerja sama dengan yang lain gitu kan. Nah, terus kenapa sih si sense of belonging ini tuh penting? Karena si anggota itu tuh merupakan aset, kalau menurut aku ya. Anggota itu merupakan aset dari suatu organisasi. Nah, kayak gitu. Wah, ini pendapat berbeda nih. Sense of belonging, rasa memiliki. Nah, ini terakhir dari Dennis gimana nih? Dennis cenderung kemana? Ayo pilih. Enggak deh. Dennis gimana, Den? Sebenarnya emang udah benar banget ya dari teman-teman yang tadi udah bilang. Nah, mungkin kalau pendapat dari aku sendiri lebih ke lebih dalam pengelolaan kegiatannya gitu. Ketika kita joinin organisasi kan dari awal sampai akhir sebaiknya nggak gitu-gitu aja gitu. Harus mengadakan kegiatan yang memang berinovasi. Jadi agar anggota tersebut tuh tidak merasa jenuh juga gitu.
misalkan kayak kegiatan yang sedang kita lakukan ini nih, virtual challenge kayak gini. Nah, itu kan emang sebuah inovasi untuk anggotanya tuh lebih aktif gitu. Nah, mungkin lebih ke inovasi kegiatannya sih, biar anggota tersebut tuh nggak jenuh. Oke, nah, itu berarti beda lagi nih pendapatnya. Tapi ini menarik ya dari Dennis ini karena bilang soal inovasi dari kegiatan. Nah, kira-kira nih dari kalian kan tadi ada masalahnya ini kurang motivasi lah, kurang inovasi lah, juga kurang sense of belonging. Menurut kalian sih ada nggak sih kegiatan atau inovasi yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan, mungkin tips and trick melakukan di kegiatan di organisasi untuk mengatasi masalah ghosting ini? Mungkin dari Cecil. Oke. Mungkin kalau aku memosisikan sebagai pemimpin gitu ya, ya kita harus menunjukkan perhatian gitu kepada anggota kita. Salah satunya itu dengan memberikan apresiasi. Dengan apresiasi itu kan nggak ngebuat kita sebagai pemimpin itu jadi kehilangan wibawa ya, malah tuh jadi kita bisa lebih dekat gitu kan dengan anggota dan mudah juga untuk dilakukan. Nah, dengan mengapresiasi seseorang, salah satunya itu anggota itu, kita tuh pasti orang tersebut merasa dihargai gitu kan. Apa yang dilakukannya tuh ternyata diperhatikan loh sama orang lain, salah satunya pemimpin gitu. Dan itu mungkin bisa meningkatkan kinerja dia, meningkatkan motivasinya dia untuk melakukan semua kegiatan di organisasi tersebut. Terus buat ngasih yang terbaik dah, pokoknya dari anggota itu. Ini benar sih. Maksudnya kita harus, ya lo kerja mati-matian gak dibayar terus gak dihargain, itu gak enak sih. Seperti berjuang tapi gak dihargai, gak diapresiasi. Kalau dari lo, Del, menurut lo kayak gimana? Adil? Halo. Oke. Beneran? Oke, kalau menurut gue ya, kita harus menerapkan tentang kebebasan gitu. Kebebasan berpendapat, ya, karena kebebasan itu ada dua kalau menurut gue ya. Ada kebebasan untuk dan kebebasan dari gitu. Maka anak muda hari ini harus punya prinsip kebebasan dari, gitu, freedom from. Yaitu kebebasan dari apa? Dari keterbelengguan, kebebasan dari kebodohan, freedom from kediskriminasian gitu kan, dan lain sebagainya, hal-hal yang buruk gitu. Kita harus bebas dari hal-hal buruk, bebas dari hal-hal yang sifatnya politis gitu, karena nggak banyak kan di organisasi itu orang yang cuma masuk sebagai wadah untuk politis saja gitu. Nah, itu yang harus kita hindari sebagai anak muda, sebagai pembaharu gitu. Makanya kita harus secara gagasan gitu kan, bermain di organisasi gagasan, bebas berpendapat tadi gitu kan. Ya mungkin kalau dari gue sih kita harus punya kebebasan. Kira-kira seperti itulah. Kebebasan, freedom ya. Keren banget. Benar. Oke, kita lanjut ya. Itu kalau dari Fadil. Sarannya berarti harus ruang geraknya jangan posesif lah gitunya. Oke, kalau dari Dita gimana, Dit? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya udah aku singgung tadi tentang chemistry ya. Sesama anggota itu penting banget sih di dalam suatu organisasi, punya chemistry yang kuat antar satu anggota. Nah, itu tuh karena dengan chemistry yang kuat membentuk kita buat jadi lebih semangat gitu dalam kerjanya juga, lebih termotivasi, lebih senang buat bertahan gitu. Kalau misalnya punya chemistry juga kita nggak jadi segan, nggak jadi canggung buat berkomunikasi, buat minta tolong sama orang lain. Ya, kataku itu sih yang paling penting. Chemistry. Kayak chemistry kita ya, Dit. Kayak chemistry kita udah terbangun. Widih, cakep. Oke, lanjut. Gue tanya ini deh, our princess. Gimana, Put, menurut lo? Tapi sebelumnya ada apa nih antara Kak Rizky sama Dita? Tiba-tiba udah ada chemistry aja. Udah, Putri nggak usah cemburu. Oke, kalau dari aku mungkin lebih ke bonding ya, karena kan ini nyangkut ke kita dan tim juga ya. Nyangkut motivasi, terus tadi ada sense of belonging juga, di mana kita harus bisa ngerangkul satu sama lain. Dan karena organisasi ini kan geraknya bareng-bareng ya, dari awal sampai akhir, berarti harus kerangkul dong semuanya.
kita sebagai leader tuh harus bisa jalan beriringan gitu sama yang lainnya. Akhirnya harus ada bonding biar kita tuh kenal satu sama lain. Terus ya selaras lah gitu apa yang kita pengenin dan lebih nyaman aja buat ngejalaninnya. Kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Memang sih ya, ini bonding ini. Tapi ini bonding jadi salah satu kegiatan yang menarik ya, karena kan asik-asik kan gitu ya bareng teman bareng sih. Jadi kita mungkin di situ dapat jodoh, dapat ya udah. Terakhir nih dari Mas Bro Denis, gimana Des? Kalau dari aku sih mungkin sering ngadain diskusi ya, karena dengan diskusi itu kita bisa mengetahui gitu satu sama lain apakah ada masalah di dalam suatu organisasi tersebut atau tidak. Terus kalau misalkan ada anggota organisasi yang memang kesulitan dalam ngerjain job desk-nya gitu, dengan diskusi juga kita bisa ngebantu gitu. Nah mungkin selain itu juga selain diskusi sesama anggota juga mungkin suatu organisasi itu bisa berdiskusi dengan orang yang ahli di bidangnya gitu. Itu juga kan akan membuat menarik gitu bagi anggotanya, bisa nambah pengalaman juga dari orang yang ahli di bidangnya gitu. Misalkan sebuah organisasi itu ingin belajar tentang kewirausahaan lah. Nah mungkin bisa mengundang orang ahli yang di bidang kewirausahaan untuk ikut berdiskusi gitu, biar tambah menarik juga. Oke, ini juga benar sih. Maksudnya ini jadi keywordnya. Lu kalau ada masalah ngomong, jangan ghosting, bener nggak sih? Ya orang-orang tuh kebanyakan setiap ada masalah tuh malah ghosting gitu ya, kenapa nggak ngomong aja. Tapi ini benar banget. Dan ya teman-teman sekarang kita jadi tahu nih, banyak orang ternyata dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin ada karena kurang motivasi, kurang sense of belonging, ada juga yang kurang duit, ada juga kurang cinta, kurang kasih sayang, banyak banget yang melatar belakangi keghostingan ini ya, perilaku ghosting. Nah tadi udah dikasih juga, disinggung juga ide-ide atau saran-saran dari teman-teman yang lain. Yang mudah-mudahan sih buat kalian yang sekarang digosting, mau digosting oleh organisasi, digosting oleh teman, digosting pacar, digosting sama dosen, sabar. Mari kita lakukan apa yang mereka katakan. Tapi yang mereka katakan itu tentunya relate dengan kita yang sedang ada di organisasi, termasuk mungkin ini teman-teman di sini juga kayaknya korban atau enggak korban dari ghosting di organisasi. Dan mudah-mudahan sih masalah kita akan cepat terselesaikan dengan masalah ghosting. Oke, itu dia untuk podcast hari ini. Wah, thank you banget nih buat kelima teman gue, keren-keren semua. Dan gue juga mau bilang thank you sama mentor. Sebenarnya kita tuh ada mentor ya, waktu itu sempat nge-mentorin kita, namanya Syifa. Kak Syifa ya. Kak Syifa ini orangnya cantik, baik, menarik, dan penuh dengan zat besi. Pokoknya nanti gue kenalin deh suatu saat. Mungkin kita juga nanti bisa ngobrol dengan Kak Syifa. Thank you guys, teman-teman. Fadil, Dita, Cecil, Putri, sama Denis. Kalian udah nemenin gue hari ini. Dan thank you juga buat kalian yang udah dengerin. Jangan lupa kalian boleh follow IG gue Rizky Maulana Ajis dan teman-teman gue yang nanti akan gue simpen di caption. Dan juga stay terus. Mudah-mudahan nanti kita ada project podcast lagi. Thank you semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh, ada pantun. Dikulum enggak dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye. Mantap. Waalaikumsalam. Siap. Bye.